Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bidawaman naf'an bi'ulumihi fid darain amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadan ad-da'ibin wa dahra ad-dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah salat subuh, yang tua-tua tak disebut gelarnya, yang muda-muda pun tak disebut namanya, insyaallah kita semua senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Berselawat atas baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah bacaan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, kita semua dan keluarga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini tidak terasa sudah kita sudah memasuki di tanggal 27 Syawal di tahun 1446 Hijriah. Di penghujung akhir sudah nak masuk di bulan Dzulqa'dah. Syawal yang memaknai artinya meningkat. Meningkat ini tentunya kualitas ibadahnya. Setelah digembleng, dilatih, dididik melalui wasilah di bulan Ramadan, maka akan muncullah Syawal. Kalau kita tidak baca meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, minimal kita bisa mempertahankannya, itulah sudah termasuk Syawal. Apa yang baca dipertahankan? Qiraatul Quran. Kalau di bulan Ramadan pagi, siang, sore, malam kita baca-baca Quran, sekarang baca dan kita pertahankan. Jangan-jangan ada di antara kita yang sampai hari ini belum sempat baca Quran. Baca tak kita mempertahankan untuk istiqamah salat fardu subuh di masjid. Kalau itu baca kita pertahankan, termasuk itulah yang namanya Syawal. Wong yang meningkat amaliyah ibadahnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Qiyamul lail, yang menjaga pandangan panca inderanya, mata, kuping, mulut, kedua tangan, kaki, perut, kemaluan. Kemudian belum lagi hatinya tidak ada rasa iri, dengki, ujub, ria, sum'ah, syahrul kalam, syahrul ta'ab dan lain sebagainya. Dan yang terpenting juga, Ramadan itu mendidik kita bukan cuma sekedar hubungan hablum minallah, tetapi juga hubungan hablum minannas, yakni wal 'afina 'anil nas, untuk saling memaafkan antara sesama. Jangan ada lagi ada rasa iri, dengki, dendam, mengadu domba dan lain sebagainya. Merasa paling hebat dewek, paling benar dewek, paling alim dewek, paling pokoknya paling ananiah, sifat-sifat keangkuhan itu muncul, maka itu harus dikikis. Dan juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita menjaga apa itu kesabaran kita. Di bulan Ramadan itu memang banyak yang kadang-kadang yang menes panik, bawaan perut lapar, tidur kurang, buntu. Ya, kadang-kadang mudah cepat emosi. Ini juga kalau baca kita pertahankan. Kalau bisa, namanya manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Ya kalau terjebak lagi, minta ampun sama Allah Ta'ala.
Yang tak kalah penting juga di situ kita dididik untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Merasakan apa? Bukan baper, bukan. Budak-budak ini baper, bawa perasaan, bukan. Susah kalau melihat orang lain susah, dan senang kalau melihat orang lain juga senang. Ya Allah, aku baru sehari tidak ada makan, tidak ada minum, luar biasa sakitnya tuh di sini. Mana dengan dulur-dulur kita yang mereka kesehariannya, yang makannya susah, yang minumnya taruhlah kalau minum, yang makannya kadang-kadang ketemu-ketemunya baik. Apalagi yang mereka di dalam kehidupan itu tidak terlepas daripada keadaan yang luar biasa. Makan sahur, dia berpuasa tapi tidak makan sahur. Dia berpuasa tapi tidak makan sahur. Bukan karena bukan karena kesiangan tidak bangun, bukan. Ya karena apa? Karena mereka tidak kasih makanan. Kadang-kadang makanan yang dimakan pakan binatang, tanam-tanaman di mana? Di Palestina, di Gaza sana. Lalu kita sini lemak santai, baca sholat subuh. Di sana meskipun dengan penuh gempuran, tembakan, meriam, bom, tetap mereka istiqomah. Tinggal kita yang sini lemak itu. Kadang-kadang subuh lewat, subuh siangan, zuhur tak sempat, asar ke maghriban, maghrib kelewatan, isya ketiduran. Nah, pikirlah gitu. Jadi kita sini juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kalau dia susah, kita tidak susah. Kalau dia senang, kita juga senang. Alhamdulillah. Jangan dibalik, jangan kena penyakit SMS. Senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Alhamdulillah min dzalik. Nah di sini juga Bapak Ibu sekalian, kalau baca Ramadan itu kita hadir ke 11 bulan yang akan datang. Syawal, makna meningkat itu disitulah dia mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Ya la'alla itu memang kalimatnya litaraji wa tawaqqu, masih mengharap, masih menanti. Mudah-mudahan kalian tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu tidak muncul, tidak menutup kemungkinan, dan belum tentu dia muncul ketika di bulan Ramadan. Tapi yang akan membuktikan itu nanti di 11 bulan yang akan datang. Sama cak ketika orang menunaikan ibadah haji. Ya, ibadah haji itu pembekasnya belum tentu tak kala dia pelaksanaan ibadah haji, belum tentu. Tapi setelah dia balik dari haji kaget, tengok tingkah lakunya. Ya, apa itu tingkah lakunya? Alamatul hajjil mabrur, tanda daripada haji yang mabrur itu ayyakuna ahsanan qubulan min qablin wa ayyakuna qudwatan ala ahli baladi. Berubah drastis 180 derajat, yang buruk jadi baik, yang maksiat jadi taat, yang salah jadi benar. Itu wong tanda haji yang mabrur, dan dia kemudian menjadi panutan bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya, bagi negaranya, minimal bagi keluarganya. Itu tanda haji yang mabrur. Laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tak kate balasannya kecuali surga Allah Ta'ala. Kalau balik haji macam itu, pergi haji model macam itu, balik haji model macam itu, ya tak kate perubahan namanya. Makanya haji ini ada haji maklum. Haji maklum itu mak kami lah, pakaian mak kaya haji tapi pergi belum. Itu namanya haji maklum. Pengen luar biasa, pengennya Masya Allah. Cuman kalau bawa jamaah umrah sudah biasa Insya Allah. Gak boleh-boleh. Cuman kalau haji itu, waduh ya Allah, ya Rabbi, nunggu 20 tahun 20 tahun nunggu. Ini berangkat persiapan pada awal Mei, kloter pertama sudah mulai berangkat. Ya. Kemarin keberangkatan umrah terakhir di tanggal 13 April. Kemudian setelah itu baliknya di cruise ditutup. Ini sedang prepare persiapan mereka untuk pelaksanaan menunaikan ibadah haji. Masa tunggu 20 tahun lebih kurang, daftar sekarang. Daftar sekarang 20 tahun lebih kurang. Ongkos sudah 20. Kalau kemarin 30-an sekarang jadi 50 sekian. Nah, hampir 60. Berapa Pak? 50
56 juta. Nunggu 20 tahun. Kalau haji khusus itu masa tunggu 6 sampai dengan 7 tahun. Berapa duitnya? Duitnya tidak perlu mahal, cuma 200 juta. Haji khusus, tapi masih tunggu. Kalau haji furoda itu pecah ke 200 juta. Hari ini daftar, insya Allah tahun ini kita berangkat. Cuma tahun sekarang akan kerja lagi. Furoda. Ya Masya Allah ala kulli hal. Tapi ini balik-balik bagian. Udah sampai, alhamdulillah ada nyampe ke sana. Ada sampai dengan 400 juta yang tergantung apa namanya? Ya tergantung ini ya. Speknya, spesifikasinya, ada bintang 5, ada bintang 4 dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian. Nah jadi di sini kita dididik, digembleng oleh bulan Ramadan itu tentunya banyak sekali pembelajaran yang akan memberikan bekas dalam kehidupan kita. Apa bekasnya? La'allakum tattaqun, agar kalian tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sih makna takwa itu? Takwa itu maknanya simple, hurufnya ada ta, qaw, waw, ya. Waqa, yakwi, waqwan. Nah itu. Ya, waqa fi'il madi, yakwi fi'il mudhari, waqwan isim masdar. Pengertiannya apa? Kalau pengertian secara global, imtithalil awamirillahi wajtinabun nawahi. Menunaikan atas segala yang Allah perintahkan. Ya, apa perintah Allah? Salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Belum lagi berbuat baik sama orang tua. Di seluruh yang baik-baik perintah Allah. Dan ternyata tidak cukup menunaikan perintah yang baik. Maka disambung dengan huruf ataf, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala yang dilarang Allah Ta'ala. Jadi menunaikan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang Allah Ta'ala. Apa yang dilarangnya? Banyak. Seluruh yang dilarang Allah maka dia jauhi. Di sini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka diijuk jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Itu jaminan Allah Ta'ala. Takwa itu cara, ya tadi, menunaikan yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang. Dosa banyak. Kita beramal dosa banyak. Jalankan yang diperintah, jauhi yang dilarang. Dan ternyata menjauhi dari yang dilarang itu lebih besar pahalanya dari kita menunaikan apa yang diperintahkan. Misalnya nih, apalah yang wajib, kalau yang wajib itu sudah kewajiban dan cerita. Apa itu yang diperintahkan? Misalnya kita wirid, kita zikir, kita baca Quran. Memang tidak seperti fardu ain katakanlah. Amalnya seperti sedekah dan sebagainya, kecuali zakat. Karena ada nisab dan haul atau zakat fitrah. Kalau dia sifatnya amalia seperti yang sudah muakkad yang dianjurkan, itu ternyata pahalanya lebih besar dia meninggalkan maksiat daripada dia menunaikan yang disunnahkan. Bukan berarti mengabaikan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena meninggalkan maksiat itu salah satu ujian yang terberat. Memang apalagi kebiasaan dia biasanya minum khamar. Itu termasuk salah satu jihad yang terbesar. Meninggalkan maksiat itu Bapak Ibu sekalian. Atau uang yang cenderung dengan narkoba misalnya, itu jihadnya luar biasa meninggalkan. Uang biasa mabok, dia tobat. Paling ditangkap dengan uang paling seminggu. Uang biasa narkoba, paling lama 3 hari. Ya. Nah, ketika dia diuji yang demikian, meninggalkan yang macam itu memang berat. Memang berat, dan itu merupakan salah satu ujian yang terberat, tapi pahalanya juga besar. Meninggalkan maksiat. Maka itu Al-Quran mengatakan seperti wala taqrabuz zina innahu kana fahsya wa sa'a sabila. Janganlah kamu sekali-kali dekati zina, dekat lagi tidak boleh. Sama seperti kalimat ketika Allah melarang Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Tidak usah kau sekali-kali dekati pohon ini, dekat lagi tidak boleh.
fatakuna minadh dhalimin. Niscaya kau termasuk orang yang zalim kalau kau sampai dekat ke. Sebab cenderungnya manusia ni kadang-kadang sifatnya penasaran. Yang dilarang, yang bersegel, yang dilarang, apalah tak boleh aku ni. Kira-kira ada apalah tak boleh. Penasaran, kapan nak dekat biasa nak megang. Kapan nak megang biasa nak merasui. Kapan nak merasui nak. Itulah cenderung sifat manusia ini. Maka juga dengan zina. Innahu kana fahisha. Tak boleh kau dekati zina. Sesungguhnya zina itu ada perbuatan yang keji. Keji itu segala bentuk perbuatan yang bersifat syahwat. Syahwat apa? Syahwat yang namanya perzinahan. Mata ada syahwatnya, kuping ada syahwatnya. Mata melalui pandangan, dari pandangan nyampaknya ke pikiran, kemudian ke hati. Itu juga kuping, dengar desahan-desahan, itu juga bisa menyebabkan datangnya zina. Belum lagi perkataan yang berbau seks misalnya, atau perbuatan tangan, perbuatan kaki dan lain sebagainya. Innahu kana fahisha, itu adalah perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, perbuatan yang keji, yang dibenci, yang perbuatan yang keji, Bapak Ibu sekalian. Yang di sini siapa orang yang pacak bertakwa, takwa Allah, cuma kita ngomong ini prakteknya ini memang sulit ya. Yang pacak bertakwa menunaikan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarangnya, yaj'al lahu makhraja. Allah tunjuk jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Itu jaminan Allah. Impossible menurut otak, mana mungkin menurut kebiasaan, takkan pernah bisa menurut akal sehat kita. Tapi kalau Allah berkehendak, tak kata yang tidak bisa. Itu menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dikaruniakan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Kadang-kadang ada bawaan untu, ada pengantar duit. Ya Allah, pengennya anak mendapatkan haji, ya Allah, tapi mak mana tak kata Allah pengen jadi mak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tak kata yang mustahil di dunia ini. Tak kata yang mustahil. Dan kita tidak bisa mengkaji tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini tergantung azam. Azam itu cita-cita, keinginan. Seberapa kuat kerinduan kita dengan Makkahul Mukarramah, dan seberapa kuat kerinduan kita kepada Madinatul Munawwarah, Maqbarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekuat itulah Allah akan tarik magnetnya dengan cara. Bahkan dikisahkan di dalam kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Di situ ketika Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa'adzin fin nas bil hajj. Di ayat ini menjelaskan Allah Ta'ala, dan ingat ketika Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim itu agar menunaikan ibadah haji kepada manusia. Nabi Allah Ibrahim bertanya kembali, ya Rabb, mana ini nak nyampe ke dua manusia supaya menunaikan ibadah haji, sementara seorang aku ini terbatas. Tak pacak didengar oleh seluruh orang yang ada di sana. Kata Allah, tugas kau cuma nyampe kere, tugas kau cuma nyeru. Masalah sampai atau tidak, aku yang menyampaikan. Ketika Nabi Ibrahim naik ke puncak bukit yang paling tinggi, dia menyuruh untuk menunaikan ibadah haji. Nah, di situ para arwah-arwah, Bapak Ibu sekalian, yang waktu itu kita juga belum keluar. Kita masih di alam arwah. Di situ ketika Nabi Allah Ibrahim menyeru, ada sebagian arwah itu menjawab labbaik. Sekali dia menjawab, sekali dia akan sampai ke sana. Dua kali dia menjawab, dua kali dia akan sampai. Tergantung arwahnya yang merespon atas panggilan Nabi Allah Ibrahim tersebut. Cuman
oleh Nabi Ibrahim itu hakikatnya bukan panggilan Nabi Ibrahim, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah, cuman Allah ingin mengajarkan kepada manusia itu begitu agar saling ingat mengingatkan. Syariatnya Nabi Ibrahim yang manggil, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah di situ ketika dia menjawab labbaik, maka dia akan sampai ke sana. Ya, cuman sampainya ini ada yang cuma sebatas sampai ibadah haji, ada yang sampai sebatas ibadah umroh. Apa beda haji sama umroh? Kalau haji wajib, kalau umroh sunnah. Haji wajib. Bunyan Islam ala khamsin, dibangun agama Islam atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat bahwasanya engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, membayar zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji bagi yang diberikan kemampuan ke Makkahul Mukarramah dan ke Madinatul Munawwarah. Jadi kalimat itu dia rukun Islam yang kelima. Dalam keterangan yang berbeda bahwa Bapak Ibu sekalian, rukun Islam yang kelima itu jumhur juga memang rata-rata di rukun Islam yang kelima menunaikan ibadah haji. Nah di sini rukun wajib. Kalau umrah sunat hukumnya, wahiyya sunnatul muakkadatun. Pelaksanaan ibadah haji sama umrah itu sama persis atau beda? Dari mulai miqatnya, niatnya, kemudian rukun-rukunnya, dan yang membedakan itu satu, wukuf di Arafah, al-hajju al-Arafah. Penentu ibadah haji sah atau tidaknya adalah wukuf di Arafah. Tidak ada wukuf di Arafah dalam pelaksanaan ibadah umrah. Tidak ada mabit di Musdalifah dalam pelaksanaan ibadah umrah, dan tidak ada melempar jumratul ula wusta aqabah di ibadah umrah. Selain itu sami mawon potowai. Selain itu sama baik. Kalau ibadah haji itu lebih kurang 4 bulan atau 40 hari. Tidak, maksudnya gini. Kalau yang reguler itu standarnya 40 hari. Kalau ibadah umroh itu dalam setiap bulan baca dilaksanakan 8 sampai dengan 9 bulan. Tapi itu sisanya untuk persiapan pelaksanaan wong prepare ibadah haji. Ini ibadah haji. Bahkan saking dikuatnya ibadah umroh itu, ada sebagian ulama mewajibkan. Tapi wajibnya ini tidak seperti wajib ain. Ya, tidak seperti wajib ain. Kalau tinggalkan sholat berdosa, tinggalkan puasa berdosa, tidak berzakat berdosa, tidak haji berdosa. Tapi wajibnya ini wajib kifayah. Kifayah seperti apa? Saking dikuatkan umroh itu tujuannya, mohon maaf sekalian, bukannya wajibnya wajib ain, tapi wajib kifayah. Sebagian ba'dul ulama itu mewajibkan sama seperti sholat jenazah. Ya, kalau seandainya tidak ada di antara itu wong yang menyolatkan jenazah si fulan, selain dia Islam, dia nak preman ke, dia nak pandit ke, dia nak ibadat ke, kewajiban kita tetap menyolatkan, memandikan, ghusluhu, memandikannya, kemudian mengkafaninya, wataknu, mengkafaninya, wasalla alaihim, dan menyolatkannya, dan juga menguburkannya. Itu kewajiban kita. Wadafnuhu, menguburkannya. Dia nak ibadah apa tidak selagi dia Muslim. Bapak Ibu sekalian. Nah ini kalau yang namanya dia tidak menyolatkan, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak dikuburkan, sekeliling daerah itu dihukumkan berdosa. Itu kalau fardu kifayah. Sama halnya seperti korban. Korban itu sama, wahiyya sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunat muakkad. Tapi lagi-lagi ada sebagian ulama
ulama yang mewajibkan, bukan wajib ain tapi wajib kifayah. Saking dikuatkan ibadah kurban. Seperti satu keluarga yang kalau mereka tidak mampu berkorban, maka cukup uang sikok yang telah mewakili satu keluarga, maka akan terangkat dosa uang yang tidak berkorban. Maka itu juga dengan umroh. Umroh itu kalau dalam satu keluarga belum ada yang umroh, sementara di salah satu keluarga itu ada yang mampu. Maka itu ulama sampai menguatkan ibadah umroh itu mewajibkan, tapi wajibnya wajib kifayah. Tapi pendapat yang jumhur, pendapat yang mayoritas itu hukumnya tetap sunat yang dianjurkan. Bapak Ibu sekalian, itu tentang masalah umroh. Al-umrata ila umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah dari waktu ke waktu itu menggugurkan, mengikiskan, menghapuskan dosa di antara keduanya. Umrah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan sedangkan haji yang mabrur tak kata balasannya kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau umrah sunat tetap hukumnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, cuman di balik ibadah umroh yang sunnah itu ternyata banyak hikmah yang tersimpan yang luar biasa. Makanya uang ketika dia dulu sebelum ada yang namanya setor, apa namanya, zaman dulu uang ada duit langsung berangkat haji. Pada salah tahun berapa? 2007 masih ada itu kemarin. Itu masih. Hari ini ada duit langsung berangkat. Hari dari duit langsung berangkat. Nah, setelah dibuatlah oleh pemerintahan kita, maka kalau nggak pengen daftar itu Pak, malah caranya dia supaya macam bisa juga berangkat meskipun duit tidak cukup. Itulah melalui pendaftaran dibuatlah dari Kementerian Agama, daftar nunggu porsi sampai sampai ini ada kata uang yang duit aja susah lah berangkat. Ada sisi baiknya, ada sisi juga yang tak lemahnya. Yang tak lemahnya itu yang mengenai kontak. Nak berangkat, ya Allah sampai dah umur aku ni. Ya Allah sampai aku dah. Pokoknya sampai tak sampai urusan belakang setor lalu. Kalau syukur-syukur dia ada rezeki lebih, bukanlah yang mahal dikit. Kalau ada rezeki lebih, karena Bapak Ibu sekalian, kalau haji itu ya Allah ya Rabb ya Hayyu ya Qayyum. Di situ ada titik sentral, bahkan bisa menandingi hari Jumat kata Rasulullah SAW. Kan Sayyidul Ayyam Yaumil Jum'ah, penghulu segala hari Jumat. Tapi ada yang bisa menandingi hari Jumat, Yaumil Arafah, di hari Arafah. Di hari Arafah itu ketika jemaah haji para tamu Allah dan tamu Rasulullah wukuf di Arafah, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pembebasan dari setiap hamba-hambanya, bara'atun minan nar, terlepas, terbebas dari siksa api neraka. Itu luar biasa, tak kata jawaban. Cuma nunggu yang pacak sampai di sana yang dia yang di luar biasa mendapatkan keistimewaan yang seperti itu. Jadi kalau kita ada harta cukup untuk berhaji, maka berangkat hajinya. Walaupun kaget pada saat yang kaget misalnya tidak sampai umurnya, insyaallah dia sudah sampai, maka itu ada yang namanya badal haji. Badal haji bukan badal. Ini kadang-kadang pembimbing jemaah umroh menyebut badal dari sana, badal bukan badal. Badal itu pengganti. Siapa yang digantikan uang keluarga yang sudah meninggal, namanya badal haji. Siapa yang membadalkan tergantung yang dia bayar. Afdalnya ahluhu, keluarganya. Tapi kalau keluarga tidak mampu, boleh dia pajak bayar. Ya, ini di masa Nabi SAW, ya, ada seseorang sahabat mereka membadalkan uang tuanya. Yang meninggal boleh dibadalkan. Siapa lagi? Uang yang sakitnya sakit payah, tidak baca bangun, boleh dibadalkan. Ya Allah, pengen dibadalkan. Belum mati Ustaz. Iya, walaupun belum mati, dia ada duit, dia tidak membadalkan sakitnya payah, tidak kata lagi harapan untuk sembuh, dan tidak ada kemungkinan lagi katakanlah dia sakit payah atau uang tua yang rentang yang tidak mampu lagi dia untuk menunaikan, tapi pengennya hati dari itu
misalnya, maka dia boleh dibadalkan. Maka itu juga dengan umrah. Kalau umrah badan boleh, itulah namanya kinayah, dikiaskan. Dikiaskan sama seperti halnya ibadah haji yang demikian. Nah, umrah itu cuma bedanya hukumnya sunnah. Meskipun dia sunnah, tapi di situ ada pelaksanaan yang nilainya tentunya tidak sama dengan nilai yang ada di berbagai belahan dunia. Salat 2 rakaat di situ, Masjidil Haram, itu menyamai dengan salat 100.000 rakaat di masjid-masjid yang lain. Itu baru sunnah. Itu pahalanya, Pak. Kita selasikan 2 rakaat di sana, sama nilai 2 rakaat di sana. Kita dengan salat di sini 110.000 rakaat. Itu baru sunat. Tapi ini pahalanya ibadah dengan Allah Ta'ala, jangan hitung-hitungan. Ya Allah, aku sembahyang kaki di Masjidil Haram, ya Allah. Aku sholat zuhur 4 rakaat, berarti dikalikan dengan 100.000. Berarti selama ini aku dah impas sampai aku dah sembahyang lagi. Bukan. Kalau maknanya macam itu pahalanya yang Allah anugerahkan. Itulah lemaknya menjadi umat Nabi Muhammad SAW ini. Meskipun badannya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, tapi bisa memahalai amalan pahala dibanding umat-umat terdahulu yang mereka umurnya ratusan tahun. Nabi Nuh 950 tahun, dia ibadat 1 kebaikan dapat pahala 1 kebaikan. Ketika berbuat 1 keburukan, spontan azab langsung turun. Umat-umat terdahulu itu beda dengan umat kita. Umat kita, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek, tapi pahalanya panjang-panjang. Tidak kalah dengan mereka. Ada solat di Masjid Nabawi. Solat 2 rakaat di Masjid Nabawi itu sama dengan solat 1.000 rakaat di masjid-masjid yang lain. Bapak Ibu tak pernah dalam solat 1.000 rakaat? Apalagi aku. Siapa yang pernah sholat 1.000 rakaat? Kita sholat 2 rakaat, imam panjang lagi kelar. 1.000 rakaat, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau Masjid Al-Aqsa, sholat 2 rakaat di situ sama dengan sholat 500 rakaat di masjid yang lain. Ini kata Rasulullah SAW. Itu pahalanya. Dan belum lagi di tempat-tempat yang istimewa yang mustajab. Tempat-tempat di sana hati-hati kalau ngomong sana jadi. Kalau ngomong sana jadi, tidak usah ngomong. Pikiran kita. Pikiran kita. Baru-baru kan viral, ada muat konten di video gitu. Ecek-ecek, dia menemukan ecek-ecek sakit, tidak ketemu ini Thailandnya aja. Hati-hati di tanah Haromen. Jangan pasti ngomong jadi yang beliau ngomongnya. Terakhir kan bawa jamaah waktu sa'i. Ini pengalaman kami dewe. Waktu sa'i itu tiba-tiba ada salah seorang jemaah kami ini, ada Pak Haji, sudah termasuk 70 tahunan juga umurnya di KM Lima tuh. Dia kakinya ngencet-ngencet penyut-penyut. Jadi aku tanya, apa aja ke Pak Haji? Anu Ustaz, asal murad aku ni ucapnya kumat tadi. Ucapnya kumat. Ya Allah, jago. Sabar Pak Haji, dia memang tidak apa. Biar Ustaz aja tuan, tidak dia tidak. Ngecet-ngecet nambah di dalam waktu sa'i, penyut namanya. Jadi keceplosan lah kami ini ngomong namanya manusia. Ya Allah, jago. Mun kami muda dah pulau lah, kasihan yang tua. Kami ngomong, mun kami muda tidak pulau lah, menjadi macam itu, kasihan mun yang tua-tua. Habis ngomong itu, kaki ni menjegal. Ini Pak, kaki ni menjegal. Lah Allah, belum sadar itu belum sadar. Sambil berjalan kaki, Ustaz, tak tahu menjegal kaki. Nah, kalau Ustaz dia tak tahu. Setelah itu, ya Allah, aku ini salah ngomong, ngerti keceplosan. Mak iya jadi kita ngajari, kita ini kena. Itulah sifat manusia nih Pak. Ada sikot lagi jemaah. Aku tak baca ni makan lagi sini dia. Tak baca aku makan sini, tak lemak kalau. Tidak makan dia Pak. Yang dia makan apa? Mie yang dia makan. Dari mulai pergi nyampe balik yang dia makan mie terus makan mie. Mentok lah perutnya. Jadi kita jangan mindset
kita di sana itu tiba-tiba kamu, aduh aku lokaknya naik, darahku naik gitu. Jangan kita berpikir demikian. Maka itu ada doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya ketika masuk tanah haram? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ahliha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah kebaikan yang ada di negeri ini dan kebaikan dari para penghuninya, penunggunya. Dan aku mohon pelindung kepadamu ya Allah dari segala kejahatan yang ada di negeri ini dan dari segala penunggunya dan lain sebagainya. Dan termasuk makan, minum yang kita konsumsi, niatkanlah ya Allah, apa yang aku makan, apa yang aku minum, seluruhnya aku sehat afiat. Itu sudah. Jangan berpikir ya yang tidak-tidak macam-macam. Kadang-kadang berpikir kita lokal yang dalamnya ini lokal. Jangan. Jadi mindset kita diubah yang baik-baik, yang bagus-bagus, Bapak Ibu sekalian. Ngomong-ngomong masalah umroh, kalau nak belok sama kami jatuh kalau nak belok sama kami, insyaallah kami berangkat tanggal 12 Juli. 12 Juli. Kalau dulu kemarin itu Citylink, tapi Citylink ditarik dengan Garuda sekarang ini. Ditarik dengan Garuda, ada keluar lagi. Jadi pada Garuda dia harganya agak mahal memang. Ada rupiah ada 12 hari itu di harga 31 sekian promosinya. 30 sekian pesawatnya layan Palembang Batam langsung Jeddah balik deh. Tidak transit di negara lain 12 hari insyaallah 12 Agustus. Di bulan Agustus ada 2 pemberangkatan 12 Agustus kemudian juga termasuk Juli. Agustus ada 2 pemberangkatan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember awal Januari, Februari, Maret, April. Pokoknya selain primer persiapan uang haji setiap bulan ada keberangkatan Bapak Ibu sekalian. Promosi dikit apa boleh? Kalau kami lo jatuh insyaallah kami langsung yang bawa dan juga gantian Bapak Ibu sekalian. Nah ibadah umroh ini merupakan salah satu juga mengangkat kefakiran, menghapuskan dosa-dosa, fadilat keutamaannya termasuk jihad bagi kaum perempuan. Begitu banyak manfaat fadilat keutamaannya. Dan di situ Bapak Ibu sekalian, seluruh doa di sana mustajab, tempat-tempat yang kabul. Ya, tempat-tempat di sana mustajab. Ya, kita berdoa sana kabul insyaallah. Beda dengan tempat-tempat yang lain yang ada di permukaan belahan dunia ini. Maka di Haramain itulah tempat-tempat yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sampai ke sana insyaallah. Balik ke takwa tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah taala, Allah tunjuk jalan keluar dari berbagai macam kesulitan dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Inilah yang namanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Gawe tidak kate, tapi ada baik. Dia gawe tak kate. Sebelum Palembang ni walaupun tak kate gawe, tak kate cerita kate gawe tu. Mau Palembang. Tak pernah tak kate gawe, mau Palembang selalu ada gawe. Paling lemah dapat mantu mau Palembang. Ngapa mau Palembang tidak pernah nganggur, selalu ada gawe. Sekolah lagi orang Palembang tak pernah rugi, selalu untung. BD banyak gawe, itu Palembang. Walaupun dia kata gawe, penting dia banyak gawe. Jadi, warzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang hidupnya berserah diri kepada Allah Taala, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Fahuwa hasbuh. Tapi berserah diri di sini dalam arti kata adalah langsung pasrah tidak. Dia berdoa, berikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Setelah dia usaha, baru dia bertawakal. Apa fungsi tawakal itu? Kalau dia berhasil tidak lupa diri, kalau dia gagal tidak putus asa. Ya, kalau dia berhasil dia tidak lupa diri.
Dan kalau dia gagal tidak berputus asa. Kalau dia gagal maka muncul bahasa dia. Apa bahasanya? Kegagalan itu adalah salah satu keberhasilan yang tertunda. Allah Maha tahu timing yang tepat, kapan waktunya dia berhasil. Ketika dia berhasil, dia juga tidak lupa diri. Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ siapa yang berazam, ada cita-cita, maka hendaklah dia wa tawakkal 'ala Allah wa may yu'azzim. Siapa orang yang dia mempunyai azam, mempunyai cita-cita, fatawakkal 'ala Allah, maka dia hendaklah menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak, misal, ya Allah, mana aku mati lagi, Pak, mana anak-anak aku, Pak, mana cucu-cucu aku ni, ya Allah, anak aku, ya Allah, anak tak perlu banyak, anak si kok cuma adiknya 6. Ini misalnya ni, Pak, mana lagi aku mati lagi, ya Allah, pada pening-pening. Kalau kita fikirkan model macam ini, Pak, tak sudah-sudah. Okay. Itu serahkanlah sama Allah Ta'ala kalau. Tapi ada dalam Al-Quran itu solusinya, memberikan solusi. Mana supaya anak-anak kita kaget, dia dijamin oleh Allah Ta'ala. Lebih hebat dari jaminan asuransi dan lebih hebat dari jaminan BPJS. Kalau asuransi BPJS mesti nak ngansur. Kalau tidak perlu ngansur lagi. Apa itu kata Allah dalam Al-Quran? Di situ kata Allah dalam Al-Quran dijelaskan, Allahu waliyul ladzina amanu wa huwa yatawallus shalihin. Allah lah yang akan, Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Wali itu pelindung, makna di sini. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah yang menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Wa huwa yatawallus shalihin. Dan dialah nanti yang akan mengurusi, menjamin orang-orang hamba-hamba yang soleh. Dengan kata lain, soleh ke diri kita supaya kita dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuanya soleh, kalau orang tuanya soleha, maka Allah lah yang akan menjamin, mengurusi seluruh urusan hamba-hamba, seluruh urusan anak cucu. Jadi kita tidak usah khawatir. Kata kuncinya adalah soleh ke diri kita. Oh, soleh itu harus jadi kiai? Oh, tidak mesti. Oh, soleh itu harus hafal Quran? Tidak harus. Soleh itu harus dari mimbar dakwahnya, dari ustaz, dari mubaligh? Oh, tidak. Yang namanya soleh itu, ya, kategori soleh itu adalah kategori orang yang dia taat kepada Allah dan Rasul dan berbakti kepada orang tuanya. Itulah yang namanya soleh. Taat perintah Allah dan Rasul dan berbakti kepada kedua orang tuanya, itulah orang-orang yang soleh. Jadi kita tidak harus jadi kiai dulu, ulama dulu, jadi ustaz dulu. Lanjut sarah model macam ini. Yang jelas soleh dari kita jalani perintahnya, menjauhi larangannya, bakti sama orang tua, nurut sama orang tua. Maka yang bini nurut dengan laki, taat wajib taat sama laki, yang anak nurut sama orang tua, maka dia termasuk golongan orang yang soleh, kelak akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yatawallus shalihin. Dan kemudian وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyampaikan, ya, akan innallaha balighu amri. Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Innallaha balighu amri. Kemudian ada ayat lagi dijelaskan, wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka dijadikan seluruh urusannya itu mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan tarbiyah di bulan Ramadan yang telah kita dipertemukan yang lalu akan membawa hikmah, membawa diri kita menjadi tergolong orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan bagi kita sekalian
Syawal di tahun ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya, dan insya Allah kita semua akan dipertemukan kembali pada bulan Syawal, pada bulan Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, membawa Syawal yang lebih baik daripada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mungkin ada pertanyaan? Bapak Ibu sekalian, ada yang tanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita sakit di bawah, jadi kita sudah memaafkan, sudah mengikhlaskan apapun. Tapi kalau ketemu dengan pemuda masih itu rasa sengaja. Jangan mana menghindari Pak. Kita menghindari yo, mana? Siap. Terima kasih Bu pertanyaannya. Cukup itu Bu ya? Ya sudah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat tua yang sudah tua. Ada yang pernah berbuat zalim terhadap kita katakanlah. Sakitnya itu luar biasa. Sakitnya itu di situ bukan senyuman. Sakitnya di situ. Ya Allah, rasa nak melupakannya itu sulit rasanya. Nak melupakannya sulit. Memang minta maaf itu sulit, tapi memberi maaf itu jauh lebih sulit. Kalau ibu sudah memaafkan, itu tidak ada lagi rasa dendam biasanya. Kalau ibu belum memaafkan yang sempurna, berarti masih menyimpan rasa dongkol dendam. Memang hati ini, ibarat paku. Walaupun dia paku dinding, walaupun dinding itu pajak di dempul, tapi bekasnya itu masih ada pasti. Itu pasti. Sama termasuk kami juga. Bahkan Nabi SAW suatu ketika beliau mengalami peristiwa yang sedih. Apa itu? Pamannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh dengan cara kecil melalui tombaknya Wahsy yang disuruh oleh Hindun. Waktu itu Nabi perasaannya hancur. Dia sakit tak? Sakit manusia biasa Pak. Manusia biasa, sakitnya luar biasa. Tapi suatu ketika Allah berikan hidayah kepada Wahsy, dia bertobat. Sampailah hidayah itu masuk dan menembus ke dalam hati Hindun yang membayar tadi. Oleh hidayah itu. Suatu ketika Wahsy itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul. Dia bertanya Wahsy itu sama Nabi SAW. Seandainya aku pernah membunuh seseorang, apakah aku mendapat ampunan dari Allah Ta'ala? Kata Nabi, iya. Ya. Dan bagaimana seandainya yang aku bunuh itu uang yang terbaik di muka bumi itu? Ya. Iya, Nabi ngomong. Apakah engkau tahu ya Rasul siapa yang membunuh? Hamzah bin Abdul Muttalib. Dengar itu Nabi langsung lapang lainnya. Nabi baik manusiawi langsung lapang. Apa kata Nabi ngomong? Uji Nabi ngomong, dosa kau diampuni, tapi tolong kau jauh pandangan jauh, tolong kau tuh jangan ada di pandangan aku. Ini Allah. Ngapa? Nabi tidak dendam, Nabi sudah memaafkan. Tapi Nabi kalau ingat dia sedih. Dia teringat peristiwa yang demikian. Kalau kita tidak, nengok orang kau ni aku lagi ngesak lagi. Itu kalau kita. Aki aku nengok orang kau ni aja aku lagi sakit lagi aja. Cuma kita ni daripada muat dosa malah kita menghindar. Supaya muat dosa. Bukan buat dosa silaturahmi, bukan. Pas ketemu tetap salaman, muka senyum. Walaupun dalam hati sana ada rasa tak sedang omongnya. Nah itulah kita belajar memaafkan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini Allah memberikan ganjaran bagi orang yang memaafkan. Faman 'afa wa aslaha, siapa orang yang dia pacak memaafkan. Sementara dia itu sebenarnya sulit tak memaafkan. Wa aslaha, dan dia memperbaiki hubungan. Fa aslaha fa ajruhu 'ala Allah.
maka tidak ada balasannya kecuali langsung balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan balasan yang besar. Jadi kalau ibu memang benar sudah memaafkan, maka rasa dendam itu otomatis dia hilang. Tapi kalau itu masih ada, berarti belum memaafkan, itu namanya baru di mulut baik. Baru di mulut baik, belajarlah untuk memaafkan. Maka itu jika kita kalau baca, kalau misalnya ingat dia, nyingok dia, tanpa kita dongkol, nyawe. Namanya daripada kaget, muat dosa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu? Ya silakan. Cukup? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah hutang dan umroh, hutang umroh. Ustaz, apa namanya dan berangkat umroh? Pengennya luar biasa, tapi masalah tadi punya hutang. Yang mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan itu adalah hutang. Kecuali ibu punya hutang misalnya mobil dicicil, itu kan ada masanya tuh. Ada masa yang telah ditentukan, ada tempo, rumah, tanah, motor. Tapi kalau misalnya utang ini sifatnya tidak ada tempo, atau utang ini boleh dikatakan mana lah jadi lain, jelaskannya. Yang mana yang harus didahulukan tentunya utang. Karena utang itu meskipun ibu berangkat haji sekalipun, mati di sana ini misal surga tempatnya tidak masuk surga. Nabi pernah tidak menyolatkan uang yang gugur syahid karena itu utang. Ketika sahabat menjamin utangnya, maka Nabi menyolatkan. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, di situ kata Rasulullah SAW, nafasul mu'minina mu'allaqun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin, bukan seorang muslim. Mukmin itu di atas muslim. Muslim itu belum tentu mukmin. Jiwa, ruh seorang mukmin dia terikat dengan hutangnya. Tidak akan diangkat di sisi Allah, tidak diterima Allah Ta'ala hatta yuqda anhu, sehingga dilunaskan hutangnya. Ini yang pertama. Kalau umroh sunat, kalau hutang wajib. Dahulukan hutang. Kecuali dia hutangnya seperti hutang mobil yang dicicil berbulan sekian. Nah umroh ada duit, berangkat umroh ada apa-apa. Yang penting dia masih mampu nyicilnya. Kalau ada mampu lagi nyicilnya, nah dulu kan hutang. Kedua, badal haji. Kalau kita ragu dengan uang yang nak membadalkan haji, maka apakah kita boleh seperti mewakafkan Al-Quran di masjid, atau mewakafkan semen, mewakafkan batu dan lain sebagainya yang dibutuhkan di masjid.
Kalau kita mewakafkan itu bukan bab badal haji lain lagi dia. Kalau badal haji itu makanya carilah yang terpercaya. Yang terpercaya yang tidak dilakukan lagi. Kaget diinjuk Bapak Ibu sekalian, itu biasanya kalau badal haji di video ke ada videonya, ada disebut namanya, ya, aku membadalkan haji ketika di wukuf di Arafah, ketika di mikot niat itu dibadalkannya. Ada niat disebut nama almarhumnya. Ketika dapat sertifikatnya, haji. Ya sekarang ini pada salah berapa? 10 juta lebih kurang ya. Kalau badal umrah berapa? 6 juta. 6 juta. Oh itu beda lagi. Tergantung ada 10 juta ya. Coba tak tahu ni naik ini kan soalnya. Naik ini, ya, naik. Iya. Dulu 6 juta. Sekarang ini 10 juta. Berapa? Oh dulu, majalah dulu 6 juta. Sekarang pecah 10, pecah 12 ya. Iya, ada kenaikan. Itu badal haji. Kalau umroh lebih kurang 2 jutaan ya. Itu kalau umroh. Nah, kalau kita mewakafkan ke masjid itu namanya bukan niat membadal, beda babnya ya. Kalau nak membadal, kita cari uang yang pajak dipercaya. Seribu, ngomong sama kami, Ustaz, apa nak badal keluarga kami? Pajak ada Ustaz, insyaAllah bisa. Amanah, dijamin. InsyaAllah bisa. Iya. Badal berapa? Lebih kurang 10. Kalau mainnya lebih kurang 10. Kaget boleh sertifikatnya, boleh videonya, video langsung. Ketika wukuf di awal yang akan datang, bukan video lama. Bila perlu kaget kalau baca di live streaming itu kalau bisa. Ya, di live streaming kalau baca minta videonya. Cuma tak tahu kalau live streaming itu baca tak disimpan videonya. Itu bisa ya. Itu juga baca disimpan videonya. Jadi kalau pakai itu kita tuh nyari uang yang amanah, nyari yang kita yakin, nyari uang yang baca dapat dipercaya. Maka itu juga dengan badal umrah. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada utang, dahulukan utang. Kalau utang itu bukan sifatnya cicilan, tapi kalau bukan dia cicilan, maka menjadi beban kita maka harus dahulukan utang. Kalau misalnya ada cicilan sesuai yang telah ditentukan, ya kita baca dulu umrah tak apa-apa selain kita mampu untuk menyicilnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Habis? Ada sangkalan Pak TV Pak. Ya. Oh iya lekat dia. Uang tak galak hutang itu kaget dia di akhirat suruh nyari kawan sudah menyebut sebulan kau cari dulu. Belum selesai urusannya itu. Ya belum selesai. Jadi yang lekat itu, yang urusan belum selesai itu dia ke kita, bukan kita ke dia. Dia kaget nyari kita. Kita ni. Oh iya kita tadi bu minimal 3 hari, 3 kali minimal. Itu tak itu ingat ke baik. Cuman zaman bayar dari Pak. Yang utang ini yang marah. Ya, terbalik bukan yang utangi, yang berutang yang marah. Itu tadi marah aja. Hebat zaman bayar ini. Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang kita dalam nak berutang baca nian, dia mengerai-ngerai, kita ditagi marah aja. Jadi kalau kita mengutangi uang, kita aman posisinya. Bahkan kaget di akhirat dia, pahala dia balik ke kita, dosa kita diambil oleh dia. Itu makanya Nabi ngomong kata dulu Nabi yang muflis. Tahu tak kamu kata Nabi ngomong sahabat, uang yang bangkrut. Uang yang bangkrut itu ya Rasul, uang yang dagangannya roboh. Lah bukan. Uang yang kaya itu miskin, bukan juga Nabi. Uang yang bangkrut itu ketika dia di akhirat dia membawa amal solehnya, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, amal-amal yang solehnya dia bawa. Ketika dihisab, ya Allah, mana amal solehku habis? Kemana amal solehku? Amal soleh kau berbalikkan sama sebulan yang dulu kau pernah menzaliminya. Dosa sebulan balik ke kau. Fa'in dan muflis itulah uang yang bangkrut.
Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ya? Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Dan waktu kita sambung lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk taat dan beribadah kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera memanggil kita ke tanah suci Makkah Mukarramah dan ke Madinatul Munawwarah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah sebelum kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Ta'ala, kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرب الرفيق صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا الحضور إلى البيت العتيق والزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب البيت الحرام، يا رب المسجد الحرام، يا رب المشعر الحرام، يا رب الحل والحرام، يا رب الركن والمقام، أبلغ تحية منا السلام. اللهم ارزقنا ويسر لنا الزيارة مكة والمدينة في كل شهر وفي كل سنة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل، سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولزوجاتنا ولأزواجنا ولأهلنا ولأصحاب الحقوق علينا ولأساتذتنا ولتلميذنا وللمؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منكم.